Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan dari part sebelumnya. Part sebelumnya, Zovan akhirnya datang untuk menyelamatkan Cucu di saat-saat yang genting. Lalu dengan sangat mudah dia menghabisi 9 orang pangeran yang dikatakan setara dengan para jenius di berbagai wilayah. Dan tidak berhenti di sana, bahkan Zovan mengalahkan Bailey Sedum dengan satu gerakan. Sungguh itu adalah perbedaan kekuatan yang bagaikan langit dan bumi gitu ya. Jauh banget. Dan di bagian akhir juga, kemarin Bailey Yulei datang dan tidak lama setelah itu Bailey Yuyu juga datang. Bailey Yulei menyerahkan urusan Zovan kepada Yuyu kemudian. Lalu dia pun pergi bersama dengan Bailey Sedum. Dan ya, langsung aja kita akan lanjut ke part 214. Dan part kali ini Ane ambil dari bab 1072 sampai dengan 1077. Setelah kepergian Bailey Sedum dan Bailey Yulei, kini di sana hanya tersisa rombongan Zovan dan Bailey Yuyu. Zovan dan Yuyu saling berhadapan satu sama lain, dan Yuyu melepaskan aura yang mengintimidasi ke arah Zovan. Semua orang yang melihat ini tampak tegang dan khawatir. Bahkan jika Bailey Yulei sudah pergi, tapi ternyata tetap saja masih ada seorang raja pedang di tempat ini. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Zovan perlahan menyeringai dan berkata, "Aku tidak menyangka bahwa kamu akan berdiri di sisiku sekarang." "Berdiri di sisimu? Sepertinya kau terlalu percaya diri, anak kecil," kata Yuyu dengan wajah dingin. Lalu dia perlahan melangkah maju dan sedikit rona merah di pipinya terlihat. Yuyu memang berusaha menyembunyikan perasaannya dan berkata, "Sekarang leluhur ingin nyawamu, dan aku datang kali ini untuk mengambil kepalamu." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut dan wajah mereka kembali dilanda ketakutan. Tapi Zovan tampak menggelengkan kepalanya dan dengan acuh tak acuh berkata, "Jika kau memang ingin membunuhku, kau pasti sudah melakukannya. Kau bahkan tidak perlu meminta pangeran itu untuk pergi dan menyinggungnya. Selain itu, saat kau melakukan ini, itu juga secara tidak langsung kau akan menyinggung leluhurmu sendiri. Kau bisa memotong rumput sampai ke akarnya, tapi kau tidak melakukannya. Bahkan kau bekerja sama dengan Bailey Yulei untuk bertindak sejauh ini." Bailey Yuyu tampak getir, tapi tiba-tiba Murongzui berkata, "Kau orang yang sangat licik. Tidak ada yang tahu apa yang kau lakukan. Bisa saja kau akan melakukan sesuatu pada Bailey Sedum jika dia tetap ada di sini. Karena itu benar apa yang dilakukan Raja Pedang Leng Yu. Dia tidak akan membiarkan saudaranya mati di depan matanya." Bailey Yuyu pun mengangguk dan kini menatap Zovan dengan penuh amarah, seolah-olah Zovan adalah musuhnya. Ouyang Cangking terbatuk dan menghampiri Murongzui. "Zumei, tolong kamu sadar akan posisimu sekarang. Kak Zu adalah orang yang berdiri di sisi kita. Karena dia, kita masih bisa bernafas. Tapi jika tidak ada dia, maka kita semua akan tamat." Tidak ada bedanya hitam dan putih, baik dan jahat. Tetap saja dia iblis yang harus dilenyapkan, bentak Murongzui yang tampak kesal. Murongzui memang bertekad, bahkan jika dia harus mati, dia harus menyeret Zovan ke neraka. Murongzui tidak ingin jika Zovan tetap hidup, karena jika dia masih ada di dunia, maka dia akan menghancurkan dunia dan membunuh lebih banyak orang tidak berdosa. Tapi Zovan mengabaikan semua ucapan Murongzui, dan dia tertawa dengan santai, lalu berkata pada Bailey Yuyu, "Aku memang orang yang tidak memiliki hati nurani. Tapi jika kau ingin membantuku hari ini, maka aku akan menerima kebaikanmu itu. Jika kau memang ingin menghadangku, aku bahkan tidak akan peduli." Kunyuk,
Kau memang orang paling kacau yang pernah kutemui. Hidupmu bermasalah dan semua keluargamu pun tidak ada bedanya, bentak Bai Liyuyu dengan wajah cemberut. Tapi Zofan menggelengkan kepala dan berkata, "Hari ini kau telah membantuku. Karena itu aku akan mengingat kebaikanmu hari ini. Jadi sekarang kau akan berada di sisiku." Zofan kemudian berbalik dan bertanya pada yang lain, "Jadi seberapa jauh lagi tempat ini ke susunan teleportasi?" Wu Qingqiu segera menjawab, "Kira-kira masih sekitar 15 menit dari tempat ini jika kita bergegas." Mendengar itu Zofan mengangguk dan melambaikan tangannya ke arah Bai Liyuyu. "Yuyu, sekarang bantu aku membawa mereka pergi dari tempat ini. Jangan sampai ada kesalahan." "Hei, kau benar-benar memperlakukanku seperti budak?" kata Bai Liyuyu dengan kesal. "Kenapa? Bukankah kau baru saja memilih untuk menjadi orangku?" kata Zofan sambil meliriknya. "Karena kau sudah memutuskannya, maka kita akan kembali seperti dalam karavan. Kamu akan mendengarkan perintahku dan berada di sisiku. Tapi jika kau masih mendengarkan perintah dari Bai Liyutian, maka kamu dapat membunuhku sekarang juga. Kau bebas memilih apapun yang kau mau." "Kau ini..." Wajah Bai Liyuyu tampak kesal, tapi matanya benar-benar sudah luluh. "Hei, kenapa kalian masih berdiri diam saja? Cepat bangun. Sekarang Raja Pedang lain pasti sedang mencari keberadaan kita. Jika kalian tidak bergegas, maka akan terlambat untuk meninggalkan tempat ini." Bentak Bai Liyuyu ke arah Wu Qingqiu dan yang lainnya, di mana mereka saat ini masih terlihat kebingungan. Ouyang Changqing bahkan sampai menggelengkan kepalanya dan kemudian berkata pada Zofan dengan hormat, "Kak Zuo, Anda benar-benar berhasil mencongkel pondasi dari Raja Pedang tak terkalahkan. Di masa lalu Zhongzhou telah mendobrak tembok aliansi kita dan membawa para jenius seperti Dan Qingseng, Sangguan Feiyun dan yang lainnya. Mereka semua direkrut dan menjadi bawahan Zhongzhou. Tapi hari ini, Kak Zuo, kamu benar-benar telah membawa Raja Pedang Lengyu ke sisi kita. Itu sungguh luar biasa. Jika para pemimpin tahu, maka mereka pasti tidak akan mempercayai hal ini. Bagaimana sebenarnya caramu melakukan semua ini?" Zofan termenung sebentar, lalu kemudian berkata dengan santai, "Mungkin itu karena aku tampan." Ouyang Changqing tertegun dan memegang wajahnya sendiri. "Kak Zuo, Anda menggunakan ketampanan? Tapi jika itu memang benar-benar berhasil, bukankah seharusnya aku juga bisa melakukannya? Apakah masih ada Raja Pedang wanita yang lain di Zhongzhou?" Pikiran Ouyang Changqing benar-benar dangkal. Kita akan berpindah ke sisi yang lain. Bai Li Sedum kini terbang bersama dengan Bai Liyulei. Wajahnya masih tampak muram sepanjang jalan. Lalu tiba-tiba 3 buah cahaya mendekat dengan cepat. "3 Raja Pedang, kalian datang kemari," kata Bai Li Sedum yang menyadari kedatangan dari ketiga Raja Pedang yang lain. Bai Liyulei sendiri tampak getir dan kulitnya agak kusam ketika melihat itu. Sekarang situasinya akan semakin rumit jika ketiga Raja Pedang lainnya ini kemudian mengejar ke tempat Bai Liyuyu. Jika itu sampai terjadi, maka dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. "Yang Mulia dan Kak Lei, bagaimana kalian bisa berada di tempat ini?" kata salah seorang dari ketiga Raja Pedang itu. Setelahnya, ketiga Raja Pedang itu langsung terkejut saat menyadari kondisi dari Bai Li Sedum. "Yang Mulia, apa yang terjadi? Kenapa lenganmu itu?" "Jangan sebutkan masalah itu," potong Bai Li Sedum. Lalu dia berkata lagi, "Leluhur menginginkan kepala Zofan. Karena itu kami bersepuluh mencarinya bersama dan akhirnya menemukan anak itu." "Apa? Jadi Anda sudah menemukannya?"
kata ketiga orang itu dengan wajah serius. Jadi yang mulia pasti sudah mendapatkan kepala anak itu. Lalu bagaimana dengan pangeran yang lain? Apa mereka pergi menemui leluhur untuk meminta kreditnya? Bailey Sedum menggelengkan kepala. Jasa apa yang bisa kita miliki jika anak itu terlalu kuat? 9 adikku mati di tangannya dalam 2 gerakan. Jika Raja Pedang Guntur tidak datang, mungkin aku juga menjadi korban berikutnya. Apa? Mereka semua terkejut dan terlihat sulit mempercayai semua itu. Apalagi Bailey Sedum yang dijuluki sebagai pemimpin dari generasi muda. Tapi ternyata dia bisa dikalahkan oleh Zovan. Itu artinya Zovan adalah orang yang sangat menjanjikan. Mereka kembali berpikir bahwa sepertinya reputasi dari Gunung Tianmu itu bukanlah bualan belaka. Tapi ketiga orang itu menyadari sesuatu, bahwa di sini juga ada Bailey Yulei. Mungkinkah itu artinya semua masalah sudah terselesaikan dan mereka kemudian mengepalkan tangan bersama? Kalau begitu, maka Kak Yulei pasti telah mendapatkan kepala anak itu. Aku yakin leluhur pasti akan sangat senang dengan kontribusi Anda kali ini. Tapi Bailey Sedum langsung mencibir. Aku khawatir kalian salah paham lagi. Raja Pedang Guntur sangat khawatir pada lukaku, jadi dia membawaku ke tempat yang aman untuk melakukan pengobatan. Dia sama sekali tidak tertarik untuk mendapatkan pencapaian dan menangkap Zovan. Hah? Artinya anak itu masih bebas? Ketiganya berkata serempak. Tapi Bailey Sedum berkata, tidak, saat ini Raja Pedang Lengyu mengurus anak itu. Dia datang sebelum kami pergi. Dan Raja Pedang Guntur sengaja memberikan penghargaan itu pada Raja Pedang Lengyu. Tapi aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena meski Raja Pedang Lengyu itu lebih unggul dalam hal kekuatan, namun mereka memiliki beberapa koneksi. Aku tidak tahu apa yang akan Raja Pedang Lengyu lakukan. Bahkan mungkin Raja Pedang Lengyu lebih memilih untuk memainkan anak itu sebelum membunuhnya. Benarkah? Jadi begitu. Maka mungkin saat ini kami masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan beberapa penghargaan juga, kata ketiganya yang kemudian langsung melompat pergi, meninggalkan Bailey Sedum dan Bailey Yulei. Melihat itu Bailey Yulei pun tampak sedikit khawatir. Namun Bailey Sedum tampak sangat puas. Raja Pedang Guntur, sekarang ayo pergi dan menyembuhkan lukaku. Bailey Yulei hanya bisa mengangguk dan kemudian mengikuti Bailey Sedum. Bailey Yulei kini berpikir bahwa sekarang semua akan bergantung pada tindakan dari Bailey Yuyu sendiri. Dia sudah tidak bisa lagi membantunya apapun. Cepat, kenapa kalian berjalan begitu lambat? Teriak Bailey Yuyu, seperti harimau betina yang sangat ganas. Kita kembali ke sisi Bailey Yuyu dan Zovan. Kini mereka semua terhuyung-huyung dan berjalan dengan perasaan sedih. Apalagi tubuh mereka yang masih terluka dan belum boleh benar. Kini mereka semua memiliki perasaan tertekan. Ouyang Changqing kasihan melihat yang lain dan kemudian memberanikan diri untuk bicara. Senior, kami semua sedang terluka. Jadi mohon dimengerti jika gerakan kami agak lambat. Omong kosong. Jangan menjadi manja. Kalian adalah beban. Bahkan kalian tidak mampu menghadapi Bailey Sedum. Jadi bergeraklah dengan sekuat tenaga kalian. Jangan banyak mengeluh, kata Bailey Yuyu dengan penuh amarah. Dan mendengar itu Ouyang Changqing langsung ketakutan dan tidak berani bicara lagi. Sayangnya mereka tidak menyadari kebalikan dari kekasaran Bailey Yuyu. Sekarang memang mereka harus bergegas menuju formasi teleportasi yang setidaknya akan memakan waktu 15 menit. Itu bukanlah waktu yang singkat, karena jika para Raja Pedang lainnya mulai bergerak, maka mereka akan dikejar dalam sekejap. Jika itu terjadi entah bagaimana, dia harus menghadapi mereka semua. Karena itu meskipun Bailey Yuyu marah-marah,
sebenarnya dia itu hanya memperhatikan keselamatan semua orang sesuai dengan apa yang diminta oleh Sofan. Sekarang satu persatu dari mereka melewati Bailey Yuyu, dan setiap kali ada yang lewat di depannya, Bailey Yuyu selalu membentaknya dan memarahi mereka. Hanya pada saat Sofan lewat di depannya, dia terdiam dan tidak memberikan komentar apapun. Semua orang yang melihat ini tercengang dan tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Lalu, Ouyang Changqing yang melihat itu juga seketika ingat akan ucapan Sofan sebelumnya. Jadi sebelum dia melewati Bailey Yuyu, dia membenarkan rambut dan berpose untuk menunjukkan ketampanannya. Bailey Yuyu mengernyitkan dahinya dan kemudian langsung membentaknya. "Bajingan, kenapa kau bertingkah seperti jalang? Pergi, jangan buang-buang waktuku." Ouyang Changqing langsung terkejut dan dia ketakutan. Bahkan dengan ketampanannya itu sama sekali tidak ada artinya. Melihat semua itu, semua orang pun kemudian menertawakannya. Tiba-tiba Bailey Yuyu dan Sofan terdiam sesaat dan wajah Bailey Yuyu terlihat memucat. Sofan langsung menoleh ke arah Bailey Yuyu dan berteriak, "Yuyu, bawa mereka berdua pergi terlebih dahulu." Sofan kemudian menyodorkan cucu dan Sui Ruohua ke arah Bailey Yuyu. "Lalu bagaimana denganmu?" tanya Bailey Yuyu dengan wajah khawatir. Sofan menggelengkan kepala dan berkata, "Sesuatu yang tidak bisa kulepaskan adalah King Chen. Selama dia aman maka tidak masalah. Selama itu Senior Rui adalah orang yang bisa kupercaya untuk berada di sampingnya. Jadi bawalah mereka ke susunan teleportasi terlebih dahulu. Aku akan mengulur waktu. Lagi pula aku tidak akan mudah untuk ditangkap." Mendengar itu tangan Bailey Yuyu bergetar. Dia terlihat ragu-ragu saat melihat ke arah Sofan. "Yuyu, kamu datang untuk menyelamatkanku dan menentang perintah dari leluhurmu. Aku benar-benar tersentuh akan semua hal itu. Padahal di pertemuan terakhir aku mengatakan kalau aku tidak lagi membutuhkanmu. Aku sungguh menyesal dan meminta maaf akan hal itu. Tapi kali ini aku benar-benar membutuhkan bantuanmu. Tolong, bawa istriku pergi dengan selamat." Sofan kembali menatap Bailey Yuyu. "Yuyu, kamu tidak bisa tinggal di sini. Selain karena kamu tidak bisa menghentikan ketiganya, kamu juga tidak akan bisa menentang leluhurmu sendiri. Karena itu, ini adalah tugas terbaik untukmu. Kamu tidak boleh bertahan di sini, atau semua akan menjadi semakin rumit. Sekarang, pergilah dan tolong bawa King Chen. Aku pasti bisa keluar dari tempat ini. Karena itu percayalah padaku." Bailey Yuyu termenung sejenak. Dia sama sekali tidak bisa mengelak dan hanya bisa menggertakkan gigi. Lalu berikutnya Yuyu meraih bayu King Chen dan Sui Ruohua, lalu kemudian melompat ke udara. Sebelum dia pergi, dia berkata, "Kalau begitu pastikan bahwa kau tidak akan mati." "Tidak perlu khawatir," jawab Sofan dengan santai. Akhirnya kini dia bisa menghela nafas sedikit lega. "Hei Kak Zuo, kenapa kamu membiarkan Raja Pedang Leng Yu pergi terlebih dahulu?" tanya Ouyang Changqing dengan wajah bingung. Lalu Sofan menyeringai dan berkata, "Kau sedang terluka, jadi persepsimu mungkin telah menurun. Tapi baru saja kami merasakan 3 buah aura yang begitu kuat, dan mereka pasti tidak lain adalah ketiga Raja Pedang. Jika kita semua pergi dengan kecepatan ini, maka kita hanya akan tertangkap. Karena itu aku mengirimkan mereka pergi terlebih dahulu supaya mereka lebih aman." Begitu? Lalu bagaimana dengan kita?" tanya Ouyang Changqing dengan wajah serius. Sofan kemudian dengan penuh percaya diri berkata, "Tenang saja, masih ada aku." "Kak Zuo, apakah kamu benar-benar akan melawan 3 Raja Pedang itu?"
Ya, meskipun aku tidak akan bisa menghadapinya sendirian. Karena itu aku sudah membuat banyak persiapan sebelum aku datang ke Peiso. Selain itu aku juga adalah target mereka, maka aku tidak bisa bersembunyi dan harus menghadapi mereka, kata Sofan dengan wajah serius. Di saat itu 3 buah sosok turun di depan mereka dan momentum yang sangat kuat menekan semua orang yang tersisa dengan aman. Hanya Sofan yang masih terlihat tenang dan senyum dengan penuh arti. Di pertemuan terakhir kita sudah pernah melihat kelima Raja Pedang dari keluarga Bailey. Dan hari ini aku sudah bertemu dengan Raja Pedang Leng Yu dan Raja Pedang Guntur. Jadi aku yakin bahwa ketiganya ini pasti adalah Raja Pedang yang lain. Raja Pedang Yunling, Raja Pedang Sisi, dan Raja Pedang Api. Sudah sangat lama sejak pertemuan kita terakhir kali. Sayang sekali pada waktu itu kamu adalah orang yang disegani oleh leluhur. Tapi hari ini kau adalah buruan kami, kata seorang Raja Pedang yang kemudian diikuti dengan tawa dari 2 orang lainnya. Lalu salah seorang lagi berkata, "Ngomong-ngomong Tuan Zhou, sebelumnya kami mendengar bahwa Leng Yu ada di sini dan aku pun bisa merasakannya sampai beberapa saat yang lalu. Tapi kenapa hawa kehadirannya hilang dengan begitu cepat?" Sofan menyeringai. "Kau menyebut nama wanita bodoh itu?" Lucu sekali. Dia datang dengan niat untuk mengambil kepalaku. Tapi pada akhirnya dia sendiri yang babak belur dan melarikan diri. Jika bukan karena aku merasakan kehadiran kalian, aku pasti sudah menyiksanya sampai mati. Apa? Ketiga orang itu seketika menjadi pucat karena terkejut. Tidak mungkin. Tidak mungkin Leng Yu babak belur di tanganmu. Kau hanyalah ahli di ranah visi dewa. Bahkan jika kau memang menyembunyikan kultivasimu yang sebenarnya, tingkatanmu seharusnya hanya berada di ranah Soul Fusion. Sofan langsung mencibir. Soul Fusion? Siapa yang memberitahu kalian? Yuyu. Kalian sungguh mempercayainya? Hah? Apa maksudmu? Ketiganya menjadi serius dan tubuh mereka secara otomatis gemetar. Sofan tersenyum dan kemudian dia berkata dengan penuh intimidasi. Sebelumnya saat Yuyu bersamaku, dia menerima titah dari Bailey Yutian untuk membantuku. Tapi apa kalian pikir aku bahkan tidak tahu isi dari kepala kecilnya itu? Dia meminta Yuyu untuk mengawasiku dan mencari tahu tentang kedalaman dari kekuatanku. Lalu, karena aku tahu akan hal itu, apa kalian pikir aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya? Kalian tentu saja sudah mendengar kalau para pangeran kalian bahkan tidak berkutik di hadapanku. Tapi apa kalian juga tidak bertanya-tanya, kenapa mereka bisa pergi dari genggaman tanganku? Itu bukan karena aku tidak bisa menghabisi mereka, tapi karena aku bahkan tidak menempatkan anak itu di mataku. Bailey Sedum hanyalah orang biasa di antara para murid dari Gunung Tianmo. Karena itu lebih baik kalian tidak meremehkanku. Ketika Raja Pedang tampak pucat, sulit untuk mempercayai hal ini. Tapi dari fakta yang dibeberkan semuanya sungguh masuk akal. Lantas itu artinya, selama ini Bailey Yuyu telah ditipu oleh Sofan. Wajah dari ketiga orang itu kini penuh dengan keengganan satu sama lain. Kak Zuo, aku sungguh tidak menyangka kamu sekuat ini. Bahkan kultivasimu bisa melampaui para Raja Pedang yang luar biasa. Tapi bagaimana caramu melakukannya? Bahkan sumber daya kultivasi kami sepertinya tidak berbeda jauh dengan dirimu. Tapi kenapa kamu bisa sangat kuat? Tanya Ouyang Changqing dengan wajah polosnya. Sofan menoleh dan ada kejengkelan di dalam hatinya. Bagaimana bisa anak ini mengatakan hal bodoh seperti itu di situasi ini?
Lalu Zofan berbisik, "Kau tahu apa yang terjadi pada Bailey Yuyu? Dan semua ini hanyalah gertakan untuk ketiga Raja Pedang ini. Jadi bagaimana bisa kau masih menganggap semua ini dengan serius?" Ouyang Changqing tersedak karena terkejut oleh ucapan Zofan. Sedangkan yang lainnya pun langsung menutupi mulut mereka untuk menahan tawa. Sampai akhirnya Ouyang Changqing paham akan segalanya. Jadi Kak Zuo hanya berniat untuk menipu mereka. Tapi apakah mereka akan percaya dengan hal semacam ini? Percaya atau tidak itu tergantung pada garis bawah mereka sendiri. Sekarang menghilangnya Yuyu dari tempat ini jelas itu membuat mereka bertanya-tanya. Jadi selama aku bisa membuat cerita, itu cukup untuk membuat mereka memikirkan ulang semua skema ini. Tapi meski mereka percaya, kita tidak bisa terus berada di sini. Pada akhirnya mereka akan menangkap kita, kata Ouyang Changqing dengan wajah khawatir. Itu memang benar. Ini hanya tindakan sementara sampai bala bantuan tiba. Bantuan siapa? Kamu akan tahu sebentar lagi, kata Zofan. Ouyang Changqing pun kini hanya bisa mengangguk. Di sisi lain, ketika Raja Pedang kini berkeringat dingin dan itu sudah keluar dari dahi mereka. Lalu seorang pria jangkung berkata, "Kak Yun, jika anak ini benar-benar telah melukai Yuyu, itu artinya kekuatannya setidaknya setara dengan 2 atau bahkan lebih dari seorang Raja Pedang. Jika tidak, seharusnya anak itu tidak akan bisa menyentuh Yuyu sama sekali. Lalu dalam hal ini, bahkan jika kita menggabungkan kekuatan, mungkin kita tidak akan bisa mengatasi anak ini." Apa yang kamu katakan itu memang benar, kata Bailey Yuyun sambil merenung sebentar. Lalu seorang pria gemuk berdiri di sampingnya dan ikut berkata, "Selain itu, kita sudah melihat keadaan Bailey Sedum. Dia bisa membuat Bailey Sedum sampai di titik terbawah. Itu sungguh tidak terduga. Artinya bahwa informasi dari Yuyu sudah tidak akurat lagi, tidak bisa dipercaya sejak awal, dan karena itu mereka ditipu olehnya. Lalu sekarang dia tidak lagi ada di sini. Itu artinya dia memang sudah dikalahkan. Jika Bailey Yuyu tidak dikalahkan, dia seharusnya tidak ada alasan untuk meninggalkan tempat ini." Kini mereka bertiga saling bertukar pandang dan wajah mereka menjadi sangat serius. Lalu Bailey Yuyun berkata, "Ini akan memperburuk keadaan. Sekarang kita tahu bahwa Gunung Tianmo memang tidak bisa diremehkan dan tidak seharusnya kita menyinggung mereka." Itu benar, tapi kita sudah menyinggung mereka. Jika anak itu sampai pergi, maka akan ada masalah dengan Gunung Tianmo. Karena itu, bunuh. Semua orang di tempat ini harus mati. Tidak boleh ada satupun yang tertinggal kali ini, atau kita akan mendapatkan masalah di masa depan. Bailey Yuyun pun mengangguk, karena ini memang sulit untuk ditangani. Tapi kelompok di belakangnya itu adalah beban. Selama kita bisa menyerang titik terbawah anak itu, maka kita pasti bisa mengatasinya. Aku yakin kelemahannya pasti ada di antara anak-anak itu. Kak Yun, kamu memang brilian. Mereka berdua langsung mengacungkan jempol. Lalu ketiganya menyeringai dengan penuh niat buruk. Zofan langsung menyadari niat mereka dan hanya bisa menggela nafas tak berdaya. Sekarang sudah selesai. Jika ketiga Raja Pedang ini sudah mulai menyerang, maka semua kebohongan Zofan pun akan langsung terbongkar. Dan benar saja, ketiganya langsung bergerak dengan cepat dan melewati Zofan. Yang mereka incar adalah mereka yang terluka. Zofan sekarang tidak bisa bergerak. Dia tidak bisa melindungi yang lain karena untuk melindungi dirinya sendiri saja sudah sangat kesulitan.
Pada akhirnya dia hanya bisa menggunakan Long Jindan. Dia mengangkat jarinya dan cincin guntur mulai bercahaya. Namun sebelum Long Jindan keluar, tiba-tiba 3 buah cahaya melintas di depan 3 raja pedang dan bilah pedang langsung menghantam ketiganya. "Siapa?" teriak mereka bertiga. Lalu sebuah suara yang familiar terdengar. 3 raja pedang benar-benar senang menggertak sekelompok junior. Bukankah itu adalah tindakan yang tidak tahu malu? "Ayah, kakak!" teriak Ouyang Changqing dan Murong Zue. Ya, yang datang tidak lain adalah Murong Li, Ouyang Lingtian, dan Sangguan Feixiong. Ketiganya memegang pedang suci di tangan mereka. Tapi meski ketiganya adalah para jenius dan dibekali oleh pedang suci, saat ini di sudut mulut mereka terlihat ada noda darah. Ketiganya sedang tidak dalam kondisi prima. Itu semua terjadi karena Bai Liudian. Melihat kedatangan mereka bertiga, Zofan langsung menurunkan tangannya dan menyimpan lagi Long Jindan miliknya. Dia sedikit lega karena dia bisa mendapatkan sedikit tambahan waktu sekarang. "Kak Zo, Anda sungguh pintar. Anda bahkan tahu kalau ayahku dan yang lainnya akan datang untuk membantu. Sungguh luar biasa. Ayo, sekarang kita menepi dan melihat penampilan ayahku serta yang lain. Biar mereka yang menyelesaikan urusan di sini," kata Ouyang Changqing dengan penuh semangat. Tapi Zofan menghela nafas perlahan dan berkata, "Meskipun penolong yang kumaksud bukan mereka bertiga, tapi mereka sudah datang tepat waktu dan ini adalah keuntungan untuk kita. Jadi, ayo lari selagi bisa." Sorry banget, di bagian sebelumnya berisik, tetangga lagi nggak tahu kenapa kok pada berisik. Heran juga sih. Mari kita lanjut. Ouyang Changqing dan yang lainnya terkejut, tapi Zofan sudah berjalan pergi. Ouyang Changqing kemudian berseru, "Kak Zo, kenapa kita harus lari?" Tipu muslihatku sudah terbongkar dan saat ini ada yang menahan mereka untuk kita. Meski mereka tidak akan bertahan lama, jadi lebih baik kita segera lari, karena jika tidak, kita hanya akan mati di sini, kata Zofan sambil menarik Bu Qingqiu serta yang lain. Ouyang Changqing masih tampak bingung. "Tapi Kak Zo, bukankah kita lebih unggul sekarang? Jadi kenapa kita masih harus melarikan diri?" Grebuk. Suara seperti durian jatuh, dan setelah mereka melihat ke arah sumber suara itu, rupanya mereka adalah Ouyang Lingtian dan 2 orang lainnya. Mereka benar-benar terluka parah, dan bahkan pedang suci pun sudah terlihat redup, tanda bahwa kekuatan dari pemegangnya sudah menurun drastis. Mau tidak mau itu membuat Ouyang Changqing semakin tercengang. Sosok ayah yang selalu ia kagumi jatuh tanpa alasan. Sial, kupikir mereka bisa bertahan lebih lama. Rupanya luka yang mereka derita terlalu parah, kata Zofan dengan wajah kecewa. Apa? Maksudmu kakakku terluka? Kata Murong Zue dengan wajah khawatir. Lalu Zofan dengan santai berkata, bukankah itu sudah jelas? Bahkan jika kekuatan pedang suci itu kuat, tapi sebelumnya mereka melawan Bai Liudian. Karena itu sebelum mereka datang kemari, mereka sudah terluka. Sayang sekali mereka ini. Sayang sekali kenapa? Kata Murong Zue. Sayang sekali mereka tidak pandai berakting sepertiku. Mereka memang sudah terluka parah oleh Bai Liudian, tapi kedatangan mereka seharusnya cukup untuk membuat ketiga raja pedang itu merasa terancam. Tapi mereka terlalu memaksakan diri dan membuang energi mereka. Sekarang mereka benar-benar sudah tidak berguna, kata Zofan dengan acuh tak acuh. Mendengar ini semua orang gemetar dan terlihat terkejut. Sekarang mereka tidak punya harapan lagi, dan kematian kini kembali mengintip dari balik pintu. Setelah itu Murong Zue dan Ouyang Changqing segera menghampiri Murong Li dan Ouyang Lingtian lalu membantu mereka.
Tapi tidak ada satupun yang membantu Sang Wan Fei Xiong. Melihat ini, Sang Wan Fei Xiong pun merasa sedih dan berkata, "Sungguh, apakah tidak ada orang yang peduli pada orang tua ini? Padahal aku berdiri di baris depan untuk kalian semua." Pada saat itu seorang laki-laki lalu menopangnya dari samping dan dia berkata, "Sudah kukatakan bahwa tidak seharusnya Patriark Sangguan berada di baris depan. Saat aku akan melepaskan segel pada pedang sucimu, aku sudah mengatakan hal ini, bahwa itu tidak baik untukmu. Sekarang kau mengeluh sendiri karena nasibmu yang kurang beruntung." Fei Xiong menoleh dan sadar bahwa orang yang ada di sampingnya itu adalah Zhou. Bahkan jika kata-kata Zhou itu pedas, tapi dia bisa merasakan kehangatan di dalam hatinya. Lalu dia berkata, "Kamu benar. Tapi jika bukan orang tua ini, maka siapa lagi?" Kalian memang orang-orang tua bodoh," kata Zhou sambil mencibir. "Nak, pada akhirnya ini adalah kehormatan orang tua. Aku tidak akan bisa melepaskan tanggung jawab ini. Lalu karena kamu ada di sini sekarang, aku ingin menitipkan pesan untukmu. Persahabatan kita tidaklah dangkal, jadi aku mohon supaya kamu bisa memastikan kalau keluarga Sangguanku aman sampai semuanya berakhir. Tolong jangan tolak permintaan egois orang tua ini," kata Fei Xiong sambil menundukkan kepalanya. "Iya, keluargamu akan aman," jawab Zhou. "Bagus. Kalau begitu, sebagai hadiahnya, jika kau menginginkan putriku, maka orang tua ini tidak akan melarangnya sama sekali," kata Fei Xiong sambil tertawa. Zhou kemudian melirik, "Jangan mengambil kesempatan untuk menjual putrimu padaku. Aku sudah berkeluarga." Apa salahnya? Seorang laki-laki yang hidup dengan 3 istri dan 4 selir adalah hal yang lumrah. Aku yakin Yan Er tidak akan menolak hal ini. Lagi pula dia juga sangat mencintaimu. Sudah kukatakan, jangan menjual putrimu padaku. Saudara Wu, tolong bawa orang tua bau tanah ini," kata Zhou sambil menyerahkan Sang Wan Fei Xiong pada Wu Qingqiu. Wu Qingqiu pun segera mengangguk dan memapah Sang Wan Fei Xiong. Di sisi lain, Murong Zue menatap kakaknya. Apa luka ini disebabkan oleh Bai Liu Tian? Ouyang Lingtian dan Murong Li hanya bisa mengangguk dengan penuh kekecewaan di wajah mereka. Murong Zui benar-benar terlihat suram. Raja Pedang tak terkalahkan terlalu kuat. Bahkan ketika pemimpin yang menggunakan pedang suci tidak berkutik di hadapannya. Itu benar, kekuatan orang tua itu terlalu mesum. Kami bertiga dikalahkan dalam satu gerakan. Jika bukan karena pedang suci di tangan kami, mungkin kami tidak akan bisa melarikan diri dari tempat itu, kata Murong Li. Ouyang Lingtian pun terlihat sedih. Kekuatan Bai Liu Tian sudah berada di luar jangkauan kita semua. Bahkan jika kita bekerja sama, kita sama sekali bukan lawannya. Kalian sekarang tahu betapa kuatnya leluhur kami. Tapi bukankah itu sudah terlambat? Kata Bai Liu Yun dengan penuh cibiran. Sekarang kalian sudah tidak bisa lagi bergerak. Bahkan jika kalian sebelumnya berhasil menahan kami, tapi sekarang kalian tidak akan bisa kemana-mana lagi. Kami akan menghabisi kalian dan membawa pedang suci kalian pada leluhur kami, kata mereka sambil tertawa. Wajah Ouyang Lingtian menjadi serius dan dia kembali mengayunkan pedang suci di tangannya. Changqing, sekarang pergilah bersama Tuan Zhou dan yang lain. Aku akan menjadi tameng di sini dan mengulur waktu untuk kalian. Pergilah ke susunan teleportasi dan kamu akan aman. Murong Li dan Sang Wan Fei Xiong pun berdiri dan mereka melakukan hal yang sama. Lalu Fei Xiong kemudian berseru, meski orang tua ini tidak sebaik Fei Yun, tapi orang tua ini akan mendedikasikan hidup ini untuk generasi muda. Kami akan menahan mereka di sini, jadi kalian pergilah dan selamatkan diri kalian. Masa depan dari keempat wilayah akan menjadi tanggung jawab kalian di masa depan.
Ayah. Ouyang Changking terlihat sedih dan menatap ayahnya. Ouyang Lingtian terlihat tegas dan kemudian berkata pada putranya, Changking, kamu tidak perlu mengatakan apapun. Selama kamu sehat, aku akan selalu hidup di dalam hatimu. Sekarang pergilah. Tapi jangan membuang waktu. Kalian harus segera pergi. Kami mungkin tidak akan bisa menahan ini untuk waktu yang lama. Pergi. Wajah semua orang tampak sedih, tapi Ouyang Changking kemudian berkata, tapi itu percuma, ayah. Hah? Apa maksudmu? Ya, kami tidak dalam kondisi maksimal. Sebelum ini kami telah terluka parah. Jika bukan karena Kak Zuo, kami bahkan tidak mampu berdiri lagi. Jadi, bahkan jika kami pergi sekarang, kami tidak akan bisa melarikan diri dari ketiga Raja Pedang. Pada akhirnya kami juga akan mati. Jadi aku ingin berada di sini bersama dengan ayah di saat-saat terakhir ini, kata Ouyang Changking sambil tersenyum ke arah ayahnya. Ketika Ouyang Lingtian mendengar ini, wajahnya menjadi masam. Siapa yang berani menyakitimu? Kau juga telah belajar dengan teknik pedang suci sejak kecil. Apa itu adalah para Raja Pedang ini? Apa mereka sungguh berani menyiksa para junior? Ouyang Lingtian, jangan salah paham. Bahkan jika kami menyerang Beiso, kami tidak punya hobi mesum seperti itu, kata Bai Liyuyun. Yang terjadi adalah mereka dikalahkan oleh Bai Li Sedum, pangeran dari Songso. Itu benar, ayah. Sebelum ini kami bertemu dengan 10 pangeran. Dan apa yang terjadi berikutnya? Tanya Ouyang Lingtian. Semuanya hancur. Apa? Kalian membunuh mereka semua? Kata Ouyang Lingtian. Ayah, apa yang kamu pikirkan? Kamilah yang dihancurkan oleh mereka. Di antara mereka ada Bai Li Sedum. Bahkan saudara Yelin dan aku telah menggunakan trik gabungan dari teknik pedang suci. Hanya saja itu bahkan bisa dihancurkan dalam satu gerakan. Kami benar-benar kalah telak dan tidak mampu berdiri. Jelas, itulah generasi muda dari Songso kami. Mereka memang berbakat dan menjanjikan. Karena itu layak bahwa kami akan menjadi penguasa dari seluruh benua, kata Bai Liyuyun dengan penuh percaya diri. Omong kosong, kami memang bukan lawan mereka, tapi tidak dengan Kak Zuo. Apa kalian tahu berapa gerakan yang dia gunakan untuk meratakan 9 orang pangeran lain selain Bai Li Sedum? Mereka mati hanya dalam 2 gerakan. Lalu jika bukan karena Raja Pedang Bai Li Yule yang datang ke tempat ini, pasti Bai Li Sedum juga mati. Oh, rupanya Tuan Zuo memang adalah sosok yang luar biasa. Bahkan Anda mampu mengatasi ke-9 pangeran yang sangat dibanggakan oleh Songso. Di masa depan kamu pasti akan menjadi pengganti Raja Pedang tak terkalahkan, kata Ouyang Lingtian. Zhou Fan pun tertawa. Kemudian dia berkata, Senior Ouyang terlalu berlebihan. Tapi tolong jangan tarik aku terlalu dalam, karena sebelumnya aku bahkan tidak berpikir untuk melawan keluarga Bai Li. Kak Zuo, Anda adalah talenta yang luar biasa. Jadi tanpa harus kami menarikmu, kamu sudah berdiri di atas semuanya. Kak Zuo sudah menyelamatkan kami, dan kami berhutang budi. Hutang yang tidak akan pernah kulupakan. Selama Kak Zuo dan keluarga Zuo membutuhkan bantuan kami di masa depan, maka kami akan melakukan apapun. Jadi, maukah Kak Zuo kali ini berjuang untuk kedamaian dunia bersama dengan kami? Kata Ouyang Changking dengan penuh kebanggaan. Zhou Fan berpikir sejenak dan memikirkan semua benefit yang akan dia terima nantinya. Tidak ada alasan untuk menolak. Dan di masa depan, dia bisa meminjam kekuatan Ouyang Changking untuk urusannya. Jadi pada akhirnya Zhou Fan pun mengangguk dan menyetujui permintaan itu. Melihat ini, Ouyang Changking tersenyum dengan puas, dan dia tidak akan pernah melupakan janjinya hari ini.
Tapi setelah itu Zofan menyeringai dan berkata, kekuatan tempur Zhongzhou memang nomor 1 dan lebih tinggi dari gabungan kekuatan aliansi keempat wilayah. Tapi kekuatan kalian tidak ada bedanya dengan kekuatan sekuler kami. Gunung Tianmu jauh lebih tinggi dari kalian, dan karena itu aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Sial, bunuh dia. Jangan sampai dia menyampaikan semuanya pada Gunung Tianmu, teriak Baili Yuyun yang langsung terlihat panik. Dua raja pedang lainnya pun segera mengikutinya dan kemudian mengincar Zofan. Ouyang Lintian panik dan berteriak, "Lindungi Tuan Zhou! Apa kau pikir kalian masih bisa melakukannya? Semua sudah terlambat," cibir para raja pedang itu. "Siapa yang berani menyakiti ayahku? Apa kalian sudah bosan hidup?" Tiba-tiba sebuah suara wanita imut masuk ke telinga semua orang. "Akhirnya kamu datang juga, QR," kata Zofan sambil menyeringai. Sebelum para raja pedang itu mencapai Zofan, petir ungu langsung mengenai mereka bertiga dan menampar wajah mereka sampai terpental ke belakang. Lalu sosok WR muncul di depan Zofan sambil tersenyum. "Ayah, apa aku terlambat?" "Ya, kamu terlambat. Jika kamu tidak datang kemari, maka ayahmu pasti sudah dihancurkan oleh mereka bertiga," kata Zofan sambil cemberut. Mendengar itu WR pun tertawa. "Pembohong, ayah memiliki banyak kartu truf yang masih disembunyikan. Jadi tidak mungkin ketika orang ini bisa menyakiti ayah." Itu belum tentu benar. Bisa saja aku pelit dan tidak ingin menggunakan kartu trufku. Lagi pula, aku masih harus pergi ke Laut Utara. Jika aku menggunakan kartu trufku, maka bagaimana caraku menyelamatkan diri nantinya?" kata Zofan sambil tertawa. "Ayah memang pelit," kata QR sambil mencibir. Ouyang Changqing yang melihat ini benar-benar terpana. "Kak Zhou, apa dia benar-benar putrimu?" "Ya, apa ada yang salah?" "Tidak, tapi kemampuan putrimu sungguh mengejutkan." "Berapa umurnya?" kata Ouyang Changqing dengan penuh kekaguman. Dia tidak menyangka kalau keluarga Zhou adalah para pencetak monster. Zofan tidak menjawab pertanyaan itu, dan dia mengelus kepala QR lalu berkata, "QR, aku lega kamu datang. Sekarang aku akan mundur lebih dulu, jadi jangan biarkan mereka mengikutiku. Tapi kamu juga harus berhati-hati, jangan sampai kamu terjebak pada ilmu pedang mereka." "Ayah, jangan khawatir, aku mengerti," kata QR sambil mengangguk dengan senyuman indah di wajahnya. Lalu QR menatap ketiga raja pedang itu dan berseru, "Ayahku mengatakan kalau kalian tidak boleh lewat, jadi kembalilah, atau kalian akan mati jika kalian memaksa untuk melewatiku." Semua orang tercengang dengan pernyataan QR yang sangat sombong. Tapi Zofan benar-benar tahu kemampuan dari putrinya. Belum lagi dia juga memiliki Long Jindan dalam ukuran kecil, yang mana itu jelas mampu melenyapkan ketiga raja pedang ini tanpa masalah. Jadi setelah itu Zofan berbalik dan berkata pada semua orang, "Sekarang semuanya ikuti aku dan pergi dari sini. Dalam 15 menit aku akan mengirimkan kalian semua pergi bersama dengan King Chen." "Kak Zhou, apa kamu benar-benar akan meninggalkan keponakanku sendirian di sini?" kata Ouyang Changqing yang langsung mengaku-ngaku kalau QR itu adalah keponakannya. Benar itu Zofan menggelengkan kepalanya, tapi ya sudahlah. Semua itu tidak perlu dipermasalahkan. Lalu Zofan berkata, "Bukankah saudara Ouyang mengatakan kalau keluargaku adalah keluarga nomor 1 di dunia? Inilah bukti akan hal itu. Lagi pula mereka hanyalah beberapa raja pedang. QR saja sudah cukup untuk menghadapi mereka." Mendengar itu semua orang terkejut. Itu sungguh adalah kesombongan yang tidak tertandingi. Lalu pada akhirnya meski mereka masih tampak ragu, mereka pun mengikuti Zofan.
Mereka pergi meninggalkan gadis kecil itu sendirian di hadapan 3 orang Raja Pedang yang telah hidup selama ribuan tahun. Kak Yun, aku awalnya berpikir untuk mengambil kepala anak itu. Tapi aku tidak menyangka bahwa ketiga pedang suci juga ada di sini. Ayo bereskan semuanya dan mungkin kita akan mendapatkan banyak penghargaan dari leluhur, kata salah seorang Raja Pedang. Tunggu apa lagi? Ayo bunuh mereka, kata Bai Liuyun sambil menyeringai. Melihat itu, Ouyang Lingtiang yang saat ini sedang berlari langsung menegang. Dia berhenti dan kembali memegang pedang sucinya. Tapi di sana, sebuah bola keemasan jatuh dari langit seperti bintang jatuh. Bola itu bergerak ke arah ketiga Raja Pedang. Apa itu? Teriak Bai Liuyun. Sebelum mereka tahu apa itu, ledakan keras terdengar dan segera kawah besar terbentuk serta api keemasan membakar sekitarnya. Semua orang terkejut tapi Zovan menyeringai. Dia terus berjalan pergi dan meninggalkan tempat itu. Lalu di sisi lain KWR tampak berdiri dengan tenang di hadapan semua kekacauan itu. Sudah kukatakan bahwa kalian tidak akan bisa melewatiku. Jika kalian memaksa maka kalian akan mati di tanganku. Ouyang Changqing tidak bisa berhenti bergumam ketika melihat itu. Sungguh, inilah yang layak disebut sebagai keluarga terkuat di dunia. Dan sampai jumpa lagi di next video. Bye.